Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lagi jogging guys, mau Lagi memulai lagi gaya yang hidup dulu sehat kemarin sempat hilang. yang sudah sekian lama vakum. Kita sambil ngobrol ringan Tapi daging daging, ringan-ringan Ngobrol. daging. ngobrolin tentang jodoh. Jodoh. Pernikahan, ya. Kan ceritanya kita lagi jalan joggingnya sama Gen Z yang masih jomblo, yang masih sendirian, Single single lillah. Terus sekarang lagi di fase yang mempertanyakan gimana ya kak gitu ya, Aduh ya Allah. supaya nggak salah pilih gitu ya. Nah, kita ngomongin itu aja. Boleh. Gimana kak menurut kakak? Mulai dari mana nih? Mulai dari mana? Iya, jadi kita harus tahu dulu tujuan nikah kali ya. Ya, Tujuan yang pengen dicapai deh. Iya, Menikah boleh. tuh untuk apa? Ya dikata apa? Hmm. Menurut kakak gimana? Dari kamu dulu nih. Iya dong. Dulu tuh ya, waktu pas lagi fase-fase pencarian itu kan ini ya, kalau kamu pribadi tuh mempersiapkan diri dulu gitu ya. Karena dari awal sebenarnya dengan kamu tuh punya ini ya, masa lalu keluarga yang broken home, jadi ada di fase yang kamu tuh menilai nikah itu hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu. Dan pada saat itu kamu tuh di posisi yang sudah bekerja dan sudah ngerasa cukup gitu dengan apa yang sudah kamu dapetin. Jadi tujuan menikah itu untuk membiayai kebutuhan hidup tuh akhirnya ya untuk apa gitu kan ya, karena udah dapat gitu ya. Udah Gitu. kebutuhan tuh udah ada gitu. Ya, ditambah lagi yang kamu tuh punya fase hidup yang kondisi keluarga itu broken home, jadi ngerasa kayak pernikahan itu kayaknya lebih banyak bikin sedihnya gitu loh daripada bahagianya. Akhirnya ada di titik fase yang kayaknya aku nggak butuh nikah deh kalau untuk bahagia gitu ya. Kayaknya nggak butuh nikah kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kayak gitu, karena di kondisi sekarang yaitu aku udah bahagia dengan kebutuhan hidupku, udah tercukupin kayak gitu. Sampai di titik yang bertambahnya usia kayak gitu ya. Nah, ternyata kebutuhan untuk kalau bahasa itu menyalurkan kasih sayang kayak gitu. Nau lah kalau Goriza tuh nau, Iya, kalau dalam bilang Islam tuh tuh nyebutnya naluri kasih naluri, sayang. ya, naluri kasih sayang. Goriza tuh nau kayak gitu. Itu tuh kayaknya dibutuhin kayak gitu. Sedangkan kamu sudah di posisi yang pacaran tuh haram gitu ya, nggak boleh kayak gitu. Sampai yang mikir gitu ya, ini gimana nih penyalurannya, karena pacaran nggak boleh kayak gitu. Terus juga dalam Islam kan kita diharamkan ya membujang kayak gitu kan ya, karena naluri menyayangi orang lain itu nggak bisa dihilangin gitu. Tapi kan kita normal ya, Fitrah lah. iya. Memang Allah kasih seperangkat Iya. gitu. Kepelicuk. Gitu. Akhirnya ngambil keputusan, oke deh nikah kayak gitu ya. Pengen nikah, tapi maksudnya tujuan nikahnya ini untuk apa dulu kayak gitu. Karena kalau ngomongin yang niatan yang dulu ya, tujuan nikah itu hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya aku udah nggak butuh itu kayak gitu. Nah, akhirnya mulailah dari situ nyari tujuan pernikahan itu lewat belajar Islam kayak gitu ya. Ternyata dapat jawabannya gitu ya, bahwa pernikahan itu dalam Islam dalam rangka untuk meneruskan keturunan kayak gitu. Nah, jadi tapi itu ternyata problematik lagi gitu, yang kondisinya kamu itu ada ketakutan tersendiri gitu ya. Apa itu soalnya ketakutan tersendiri untuk hamil, melahirkan kayak gitu. Iya, jujur problematik banget itu kamu satu mau nikah gitu ya. Akhirnya nyari itu ya, maksudnya solusi untuk menyelesaikan ketakutan itu gitu, karena kan sudah punya keinginan untuk menikah gitu ya. Ikutlah seminar gitu ya, termasuk tentang tujuan dari meneruskan keturunan itu tadi gitu dalam sudut pandang Islam. Akhirnya terjawab kayak gitu ya, bahwa itu ya salah satu
ini ya apa namanya, pahala jariah kita yang akan terus mengalir gitu loh. Betul. Sudah meninggal gitu ya, meninggalkan keturunan yang taat sama Allah dan sebagainya kayak gitu. Betul. Nah, mulai dari situ artinya kamu tuh ini ya mulai mulai mempunyai gambaran gitu sebenarnya visi misi pernikahan yang mau kamu bangun tuh seperti apa gitu. Oke. Dan boleh ayo boleh. Dan kalau kamu pribadi gitu ya, visi pernikahan itu dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah dan membentuk keluarga yang mau taat sama Allah dan menolong agama Allah. Nah gitu. Akhirnya kamu tuh punya misi yang salah satunya gitu ya, ada namanya halakoh keluarga kayak gitu ya. Terus juga apa namanya, bahkan kamu tuh dulu ini ya waktu pas sebelum nikah tuh punya skema jadwal dari hari Senin sampai hari Ahad itu mau ngapain aja tuh sama keluarga gitu untuk mencapai tujuan menikah itu tadi kayak gitu. Dan termasuk salah satunya mencari pasangan yang punya tujuan yang sama untuk supaya sampai bisa mencapai tujuan yang memang sudah dibuat kayak gitu. Nah, jadi ternyata mencari pasangan itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sesuai dengan sudut pandang Islam kayak gitu. Jadi akhirnya dapat lah suaminya kamu tuh. Masya Allah. Jadi noted ya, sesuai yang kita butuhkan tapi dalam sudut pandang Islam. Waduh. Nah, kalau Lilit nih kan kayaknya kamu tuh belakangan ini ya sering lihat Lilit baca tulisan-tulisan tentang pernikahan, tentang kriteria gitu ya. Terus juga dengerin podcast tentang itu juga. Nah, kalau Maulida sendiri gitu ya, dalam hal mempersiapkan, karena kan ini Maulida kan udah masuk di fase itu ya. Iya, gitu. betul. Ini dari sudut pandang Maulida sendiri gitu ya, dan sudah mempersiapkan itu gitu ya, yang didapatkan tuh menurut Maulida tujuan dari pernikahan tuh apa sih, terus untuk mencapai tujuan itu bagaimana apa namanya misinya gitu. Takut. Ya kalau Lilit sendiri tuh Kak sebenarnya dari ini dulu ya, sudut pandang Gen Z yang kita tuh kayak digempur berbagai informasi khususnya pernikahan. Ya banyak dikatain ada RT gitu. Ya benar. Jadi itu mau nggak mau juga secara otomatis gitu loh, karena kita scroll media sosial tuh 24/7 ya. 24/7 gitu. Gede banget Itu ya. tuh kayak ibarat nelan mentah-mentah informasi dan hanya ngambil satu sudut pandang aja gitu. Bahwa married itu scary gitu. Nikah itu adalah sebuah ketakutan dan aku ada di fase itu. Nah gitu. Nah tapi ternyata Kayaknya fase Gen Z ya. Ya benar sekali. Nah tapi ternyata gini, selain referensi hal yang menakutkan gitu ya, untungnya aku tuh juga punya benteng pembelajaran bahwasanya pernikahan itu nggak seseram itu juga kalau punya ilmu gitu. Jadi kuncinya itu memang kita harus punya ilmunya gitu. Nah karena kita seorang muslim dan memang sudut pandang sebagai seorang hamba itu udah selesai penyelesaiannya, jawabannya. Jadi sekarang ambil sudut pandangnya, apa sih tujuan menikah dalam Islam? Nah gitu. Jadi berusaha membangun kriteria-kriteria yang tadi kakak bilang, apa yang dibutuhkan dalam sudut pandang Islam gitu. Jadi menikah itu udah bukan jadi fase ketakutan lagi, justru menjadi fase yang kayak diikhtiarkan gitu, lalu dibentengi gitu ikhtiarnya dengan sudut pandang yang kita punya, mafhum yang kita punya gitu. Contohnya seperti punya kriteria pasangan oh ini ngomong nih di sini yang sama-sama belajar Islam gitu. Apa sih namanya, tujuannya untuk dakwah, menolong agama Allah, termasuk ini ya mempersiapkan menghadapi problematika pernikahan. Karena kan ujian pernikahan tuh banyak ya. Benar. Dan kalau sekarang tuh banyak akhirnya yang Gen Z tuh nggak kuat, malah justru bunuh diri, bunuh anaknya, benar suaminya gitu. Benar. Jadi respon yang salah betul. ya. Jadi secara
kriteria itu kita pikirkan, secara respon untuk problem-problem pun dalam rumah tangga juga dipelajari gitu. Dan itu memang benar-benar yang Lilit rasain tuh, kita tuh bisa menyelesaikan sesuatu dengan respon terbaik kalau kita pakai sudut pandang Islam gitu. Karena kan memang kita fitrahnya sebagai seorang hamba yang paling tahu diri kita ya yang nyiptain gitu. Allah ya. Benar ya Allah gitu. Jadi ketika misalnya ada kemaksiatan yang dilakukan oleh satu pasangan, marah kita tuh bukan karena marah sama dia, tapi marah kita tuh marah karena dia melanggar perbuatannya gitu, melanggar apa yang Allah perintahkan gitu. Nah gitu sih Kak, jadi lagi mencari lagi mengikhtiarkan yang punya pandangan yang kayak gitu, yang sama gitu. Dan ini maksudnya, dan udah gampang kan. Gak gampang ya itu sih. Nah terus nih, ini kamu tuh kan pernah dengar ya kalau Lilit tuh salah satu yang dipengenin gitu ya dapat pasangan tuh ya ganteng gitu, yang ganteng kayak ya benar. Nah sekarang tuh kamu tuh pengen tahu deh, maksudnya ganteng yang dimaksud Lilit itu gimana gitu, dengan kondisi kita kan pengen harapannya tuh punya rumah tangga yang pasangannya itu punya ini ya, apa namanya, mafhum Islam gitu ya, supaya yang punya tujuan pernikahan tuh bukan cuma sekedar ganti status doang gitu. Betul, ya, tapi menjalankan perintah Allah dalam arti aktivitas pernikahannya itu semakin mendekatkan diri kepada Allah gitu. Nah, kalau dengan versi gantengnya gitu, ya kan kita nggak tahu ya jodohnya Allah kasih itu gimana gitu. Nah, terus kalau dihadapkan pada ada orang solih yang datang gitu ya, tapi secara fisik nggak good looking kayak gitu. Nah gimana tuh, tapi dia solih gitu, maksudnya belajar Islam gitu ya. Iya. Islamnya tuh dipakai untuk hidup gitu. Itu gimana tuh? Terus Waduh. ditolak gitu kalau nggak ganteng, nggak good looking. Iya. Sekarang ini ya, maksudnya itu kan dulu ya. Oh dulu, berarti sudah berubah ya pemikirannya ya. Itu kan dulu. Semenjak tersadarkan ya, Alhamdulillah sudah sadar oleh beberapa hal yang nyentil gitu. Karena memang ganteng tuh by experience ya, aku nanya ke rumah tangga ternyata ganteng tuh nomor 5. nomor 5. Iya, ganteng Terus nomor 1, 2, 3 dan 4 apa dong? Nomor 1 aja ya. Nomor 1 tuh kalau nggak salah smart versi Islam ya. Pintar ya. Dan kayak, Kak, pernah nggak sih denger quotes yang kayak kalau istri ngomong terus suami tuh jadi gini. Oh iya. Jadi gini saya. Nah yang itu nomor 1. Responnya smart di Islam. Iya gitu benar, ya. smart bisa. Jadi gini, nah itu tuh bisa menjelaskan sesuatu yang kayak itu kita butuhkan untuk ngobrol hal-hal yang nggak penting itu penting gitu, dengan sudut pandang yang benar juga. Itu sih nomor 1. Dan yang lain-lain ya tanggung jawab, penyayang, dan nomor gantung sekarang nomor 5. Terus berarti nggak ngerokoknya nomor 4. Nggak ngerokok nomor 2 sih, nomor 2 nggak ngerokok gitu, nggak ngerokok nomor 2. Berarti kalau ganteng tuh sekarang udah bukan jadi pertandaan yang prioritas ya. Tapi kalau misalnya dikasih bonus ganteng ya alhamdulillah. Dan gini Kak, ganteng itu kan relatif ya. Kayak dia tuh kayak misalnya inner beauty. Aduh. Dari kepintarannya kan Maksudnya bisa dari jadi kita tuh bahkan gini ya, maksudnya di kondisi sekarang yang udah belajar Islam, kita tuh ngeliat orang solih itu kayak gitu aja loh, maksudnya itu udah yang kayak my god, gantengnya tuh karena iya, solih kayak betul, gitu loh. betul Bukan karena bungkusnya kayak betul gitu. setuju ya gitu. Insyaallah ya obrolan kita hari ini udah berapa menit nih? 14 menit. Oke ya, pegel banget. Berotot. Itu dulu kali ya, cukup dulu Iya, ya. Nanti betul. kapan-kapan kita lanjutin lagi dengan obrolan yang lain. Bye bye. See you next video.